Dalam kejadian yang mengejutkan, orang-orang yang masuk Islam mulai menyesalinya. Maksudku, siapa yang menyangka itu akan terjadi? Sungguh mengejutkan. Orang-orang yang bergabung dengan sekte Islamis sebenarnya tidak menyukainya, lalu menyadari bahwa ketika mereka mencoba keluar, mereka tidak bisa karena dianggap sebagai kafir dan kamu tahu sendiri. Sekarang, ini bisa jadi bahan tertawaan. Dan sejujurnya, orang-orang yang masuk Islam dan cukup bodoh untuk termakan propaganda gila mereka, menurutku memang pantas mendapatkannya sampai tingkat tertentu. Tapi di saat yang sama, ada operasi besar-besaran yang sedang berlangsung untuk mencoba mengajak semakin banyak anak muda agar masuk agama mereka. Maksudku, lihat anak kecil ini. Benar-benar masih anak-anak. Saat aku pertama kali masuk ke sini, kamu sangat bahagia. Sangat senang menjalani proses konversi ini. Tapi aku ingin menunjukkan kepadamu reaksi hari ini dari beberapa Islamis yang mulai sadar bahwa mereka sebenarnya tidak bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi. Yang seharusnya menyambut mereka dengan hangat, tapi sayangnya mereka dibohongi. Tidak mengejutkan. Selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kamu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video ini. Membagikannya, kamu tahu, lakukan saja. Karena sekarang, kamu adalah bagian dari gerakan untuk melawan balik. Dan teman-teman, kami punya pengumuman yang sangat-sangat menarik yang akan segera datang. Kamu sudah memintanya. Dan sekarang, ini akan segera diluncurkan. Jadi, tunggu saja ya. Tapi cukup tentang itu. Mari kita lihat video orang-orang yang benar-benar menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan. Kita mulai dengan masjid saya membohongi saya. Sangat berat di tahun 2023. Dan kemudian saya mengetahui bahwa semua yang diajarkan masjid saya kepada saya adalah kebohongan. Jadi beginilah yang terjadi. Sebelum saya menjadi muslim, saya melakukan riset selama berbulan-bulan tentang kehidupan Nabi. Saya membaca Al-Quran, saya mengunjungi masjid, saya berdiskusi dengan banyak saudara muslim saya, dan mereka mengajarkan saya tentang agama. Saya bahkan bepergian ke negara-negara muslim, dan saya langsung jatuh cinta dengan gaya hidup Islam. Dan pada saat itu, Islam tampak sempurna. Tidak ada lagi yang bisa ditambah atau dikurangi darinya. Kabar terbaru, itu tidak akan terus berjalan seperti itu. Begitulah yang saya pikirkan. Saya kemudian menyadari bahwa semua yang telah diajarkan kepada saya tentang Islam adalah kebohongan. Mereka mengajarkan saya bahwa Nabi tidak meninggalkan petunjuk siapa yang akan memimpin setelah beliau. Tapi coba katakan, bagaimana Abu Bakar bisa menunjuk Umar dan Umar bisa menunjuk Utsman? Tapi Nabi yang memulai agama ini tidak menunjuk siapapun? Itu tidak masuk akal bagi saya. Jadi, suatu hari saya sedang scroll TikTok dan saya menemukan seorang pria, Abdullah Hashim. Dan dia mengaku disebutkan dalam wasiat Nabi Muhammad. Dan sebelum kamu bilang beliau tidak pernah meninggalkan wasiat, ini dia. Lalu saya mengetahui bahwa Ali diangkat sebagai penerus setelah Nabi dan bahwa kekhalifahan itu dicuri oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi kemudian saya kembali ke masjid dan saya tanya kepada mereka tentang hal itu. Saya bilang, "Hei, ada apa dengan ini? Apa ini benar? Sebenarnya apa yang terjadi?" Mereka hanya berputar-putar, tidak memberikan jawaban yang jelas. Maksud saya, sungguh mengejutkan. Siapa yang menyangka bahwa sekelompok orang yang secara terbuka mengatakan bahwa mereka bisa berbohong, takiyah, juga akan berbohong secara internal. Maksud saya, membayangkan bahwa ada ketidakkonsistenan logis. Maksud saya, sekarang, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi orang-orang yang sama yang mengajari saya tentang agama itu tidak punya jawaban atas pertanyaan saya. Siapa yang karena jika mereka mengajukan pertanyaan, Mereka seharusnya memimpin setelah wafatnya Nabi. saya punya kesempatan gratis yang sangat keren untuk kamu jika kamu panik tentang AI seperti saya. Karena jika kamu masih menggunakannya seperti Google, kamu harus tahu tentang ini. Cloud bukan chatbot. Inilah cara orang-orang membangun masa depan internet. Mengotomatisasi seluruh pekerjaan mingguan mereka dan menyelesaikan proyek yang dulu membutuhkan satu tim penuh hanya dalam hitungan jam. Saya tahu bahwa mempelajarinya akan mengubah hidup saya. Dan saya bisa menjadi ahli tanpa pengalaman apapun. Tapi itu menakutkan. Dan rasa takut itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk kita. Itulah sebabnya kamu perlu tahu tentang workshop penguasaan cloud AI ini. Sebuah pembahasan mendalam tentang cloud, kasus penggunaan nyatanya, dan lebih dari 10 alat AI lainnya yang akan berlangsung akhir pekan ini, pukul 10 pagi hingga 7 malam IST. Dan mereka cukup dermawan untuk membuatnya gratis bagi audiensku, yang tentu saja kita suka. Jadi, silakan daftar melalui tautan di bio. Lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia sudah menghadiri acara ini, dan memberinya nilai 4,9 dari 5 di Trustpilot. Hanya dalam 2 hari,
Kamu akan melakukan riset mendalam bersama Claude, membuat artefak dan dashboard sendiri, membuat presentasi lengkap, mengatur konektor untuk memotomatisasi hal-hal membosankan seperti seluruh pencarian kerja kamu, dan langsung praktik bersama Claude. Ngoding, membuat agen custom, menghasilkan visual dan video dengan AI, dan pulang dengan kemampuan untuk mengatur seluruh minggu kamu secara otomatis. Ada juga bonus gratis seperti 50 kode rahasia yang bisa berubah menjadi alat tingkat dewa, perpustakaan prompt AI lengkap, dan pembuat alat AI yang dipersonalisasi. Dan kamu akan dibimbing oleh para pemimpin dari Microsoft, Google, Amazon, dan Nvidia. Apa yang akan kamu pelajari dalam 2 hari akan mengubah 2 tahun ke depanmu, dan selamanya. Jadi, daftar sekarang sebelum slotnya habis. Link ada di deskripsi. Pindai kode QR, dan bergabunglah dengan komunitas WhatsApp sebelum pendaftarannya ditutup. Dalam seri hari ini tentang jangan jadi bodoh dan pindah ke agama yang hanya akan membuatmu rugi, mari kita tonton gadis muda yang luar biasa tapi sangat menyebalkan ini. Saat aku bilang sangat menyebalkan, kamu akan segera mengerti alasannya. Orang-orang membuat pengalaman menjadi muslim terasa sangat tidak menyenangkan. Ngomong-ngomong, orang-orang seperti kamu yang jadi masalah. Bukan orang-orang yang kamu tahu, para perempuan itu. Bukan mereka. Mereka bukan masalah di sini. Aku sangat bersemangat saat pertama kali menemukan Islam. Seperti kenyamanan yang aku rasakan saat berdoa. Kebahagiaan itu, aku sebenarnya mengira itu hanya lelucon. Seperti, apa benar orang-orang benar-benar, ya Tuhan. Aku pikir itu cara orang-orang mengejek Amerika. Itu bukan cara bicara yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Oke, kamu harus mulai dari awal. Orang-orang membuat kehidupan sebagai muslim terasa begitu menyakitkan secara batin. Aku sangat bersemangat ketika pertama kali menemukan Islam. Ketenangan yang aku temukan saat berdoa. Kebahagiaan yang aku rasakan ketika membaca Al-Quran. Pengalaman memakai hijab dan semakin dekat dengan Tuhan itu sangat indah bagiku. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, Apakah ini lelucon? Apakah ini... seperti Maaf, aku cuma butuh waktu sebentar. Otak Britishku nggak bisa memahami. Benarkah? Apa dia sedang mengejek kita? pengalaman memakai hijab dan semakin dekat dengan Tuhan itu sangat indah bagiku. Dan selama setahun aku berhijab, aku menyadari bagaimana orang-orang memperlakukanku dengan berbeda. Dehumanisasi yang dialami oleh muslim, dan mikroagresi yang aku terima setiap hari. Mikroagresi? Apakah orang-orang bersikap jahat padamu karena kamu bergabung dengan sekte kematian? Aku benar-benar minta maaf. Maaf banget. Pasti itu sangat tidak nyaman buatmu. Ya ampun, kenapa kamu tidak bicara saja dengan Tuhanmu tentang itu dan lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu untuk membantumu? Aku benar-benar tidak percaya. Dia malah mau minta simpati dari kita. Kalau kamu belum paham maksudnya, dia mau minta simpati dari kita. Karena dia sudah bergabung dengan kelompok orang gila. Dan sekarang dia tersinggung karena orang-orang menganggap dia juga gila. Aku tahu aku belum pernah mengalaminya, karena sebelumnya aku kan cuma perempuan kulit putih. Aku tahu ini seperti kesulitan pertama yang aku alami dalam hidupku. Siapa peduli, aku tahu. Aku benci ketika orang-orang bilang, kamu jadi muslim supaya bisa tertindas. Siapa yang mau jadi tertindas? Kecuali mungkin evangelis kulit putih. Aku jauh lebih suka kalau orang-orang itu baik dan menerima. Dan tahu bahwa apa yang aku alami bahkan tidak seberapa dibandingkan betapa penuh kekerasan dan genosidalnya Islamofobia serta para Islamofob. Semua Islamofobia adalah akibat langsung dari miliaran dolar yang telah digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap Islam. Aku tidak bisa menjalankan agamaku tanpa juga memahami bahwa orang-orang akan memperlakukanku dengan buruk. Aku akan mengalami diskriminasi. Perubahannya sangat lambat sekali. Dan aku harus ingat bahwa aku adalah bagian dari proses mengubah pandangan orang tentang Islam. Dan itu bisa menjadi beban yang sangat besar. Yang bisa aku katakan adalah, aku belum pernah melihat iklan yang lebih baik untuk tidak ingin masuk Islam. Aku tidak pernah ingin mendengar suara itu lagi. Tapi tentu saja, entah bagaimana dia berhasil mengelitkan hal tentang wanita kulit putih. Aku adalah wanita kulit putih. Aku hanya wanita kulit putih. Aku terkesan. Dan ada miliaran dolar. Tidak ada miliaran dolar yang digunakan untuk membuat orang membencimu. Kalian lakukan itu pada diri sendiri, karena kalian mendorong gagasan-gagasan gila yang tidak disukai orang-orang di barat. Maksudku, percaya atau tidak, tapi ada beberapa orang di luar sana yang benar-benar mendukung hak-hak perempuan, dan mereka tidak membutuhkan miliaran dolar untuk membuat mereka membenci orang-orang yang tidak mendukung hak-hak perempuan.
Dan ada juga orang-orang di luar sana yang benar-benar menyukai anak-anak. Jadi mereka tidak perlu dibayar miliaran dolar untuk mencoba melindungi anak-anak. Dan ada juga orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan ide terorisme atau jihad, atau dianggap sebagai kafir. Beberapa orang di luar sana ingin memakai apa yang mereka inginkan tanpa ada laki-laki berpakaian imam yang mengatakan bahwa mereka akan dihukum hanya karena berani memakai apapun yang mereka suka. Beberapa pria di luar sana ingin mempertanyakan agama tanpa diberitahu bahwa sekarang mereka harus mencari 72 kambing. Beberapa orang sebenarnya menyukai gagasan tentang kebebasan, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan propaganda senilai miliaran dolar. Jika kamu tidak ingin orang membencimu, mungkin kamu harus mulai benar-benar mempercayai sesuatu yang tidak membuat orang lain merasa sedikit tidak nyaman secara naluriah. Seperti gerakan politik yang pura-pura menjadi agama dan berusaha menguasai secara harfiah kemanapun ia pergi. Dan itu dilakukan bukan hanya dengan konversi, tapi juga dengan kekerasan nyata. Mungkin, hanya mungkin, jika kamu melakukan itu, kamu akan menemukan dirimu dalam posisi di mana orang-orang tidak terganggu dengan hijabmu. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.